kenal dengan guru besar mereka itu udah lama. Dan tingkat ilmu yang diajarkan ke mereka tentu saya udah paham. Kenapa? Karena pada saat saya tantang adu tembak dengan guru besar mereka, maha guru mereka, bukan kelas mereka, itu kebingungan. Apalagi ini curut-curut seperti ini. Enggak. Saya bukan bermaksud menghina ya. Kata curut itu lebih pantas. Gokil Bang TJ. Nah, terus udah gitu, sebenarnya berarti Bang TJ nggak kenal dong sama mereka ya? Saya cuma kenalnya sama guru besar mereka. Gurunya nggak gitu dulu, dong? Saya ngebahas para dukun-dukun dobol ini. Kemudian gurunya tiba-tiba masuk, merapat ke saya, ngobrol kalau ilmu dia asli berbeda dengan dukun yang lain. Padahal statement saya, dukun itu sama semua yang sok tahu soal gaib. Tapi kalau dukun pijat segala macam bagi saya bukan dukun itu. Tidak termasuk dalam kategori dukun. Iya, kalau pijat, pengobatan pijat, herbal ya saya masih percaya. Ya, betul. Bahkan ada yang urut yang patah tulang. Iya, masih percaya. Nggak termasuk. Kemudian dukun beranak misalnya, kita tidak bahas lagi itu udah clear itu. Kagak so tahu soal gaib orang itu. Nah, jadi orang-orang seperti yang halu kemarin kayak tebas-tebas pakai pedang tumpul itu. Nah, itu gimana tuh Bang? Saya juga mau nanya tuh. Kemarin dia tebas-tebas pakai pedang. Jadi itu juga sudah saya peragakan sebelum video itu ditayangkan. Kan ada cuplikan di salah satu WhatsApp Bang Denny ya. Bang Densu. Saya lihat di Instagram Bang IG-nya Denny. Densu. Gini, ya. Sumargo ya. Bang Denny Sumargo ya. Jadi pas saya lihat itu, ini permainan anak-anak. Kenapa dibilang gaib? Apa kaitannya dengan alam gaib? Iya. Jadi pertama kan mereka ngiris jeruk, lemon. Habis itu nebas-nebas ke badan. Itu kan saya peragakan juga. Makanya kalau tekanannya keras, itu bisa jebol. Oh, bisa jebol kalau keras? Bisa jebol, walau tumpul. Karena kan bilahnya dia agak tipis gitu, walaupun udah ditumpulkan. Itu bisa jebol. Makanya kan kemarin jebol. Jebol, iya jebol. Ini jebol nanti nih. Jebol satu kan? Karena dalam peragaan debus biasanya udah ngiris jeruk misalnya kan, dia ngiris juga kemari. Kenapa biasanya orang yang main debus ditebas pelepah pisang, ditebas semangka, ditebas mentimun. Kalau tebasan untuk mentimun kemudian diiris kemari pasti nggak mempan kita. Oh gitu. Karena nggak tajam. Itu fisika bukan metafisika. Mereka baru tahu saya. Mengelabui kita. Mengelabui kita dengan hal-hal yang konyol seperti itu. Oh, pantesan aja kemarin si Densu disuruh iris jeruk dulu ya? Iya. Iris lemon, iris buah. Oh, jadi itu biar agak kebal gitu ya? Jadi itu kan testimoni, pembuktian bahwa itu tajam. Seharusnya kalau pembuktian senjata tajam, dia bukan di lemon, bukan di melon, bukan di jeruk, apa segala macam, bukan. Di kertas. Kertas HPS. Yang paling tipis itu, itu dicincang terus. Kalau goloknya atau pedangnya tajam, dia pasti bakal putus itu. Oh iya, benar-benar. Jadi pembuktiannya kalau kalian mau bukti dari pakai kertas HVS, iya. Kalau sobek gitu ya, bukan buah-buahan. Di karton juga nggak bisa. Di karton atau di kardus nggak bisa juga. Dia kalau tebal pasti akan keiris. Sebenarnya bukan keiris, tapi kok sobek. Sobek, oke. Nah, terus habis dipakai itu buah pasti nggak apa-apa tuh ya? Kenapa? Dibacok gitu nggak apa-apa? Kalau kebal beneran, misalnya kan kebal beneran nih cerita nih, udah ditebas kertas HPS itu ditebas atau diiris nggak apa-apa lagi, nggak apa-apa kalau memang kebal, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kebal ya kayak kemarin, konyol. Jebol satu kan? Masuk boro-boro anti peluru, boro-boro kebal tembak, sama jarum aja udah main trik. Iya, gimana tuh? Katanya dia cicit Mbah Priok, bener nggak tuh Bang? Kan kemarin dia udah klarifikasi itu si Daus Owil itu. Dia bilang bukan cicitnya langsung, tapi cicit adiknya. Kan lain lagi omongannya. Iya. Makanya saya mengatakan dukun itu kalau nggak nipu cabul, kalau nggak nipu dan nggak nyabul pasti ngawur.
Punya pemikiran sendiri mungkin ya. Iya, dan mereka nggak boleh marah dong. Ini penilaian kita terhadap apa yang mereka pertontonkan. Oh, tapi mereka marah. Kalau kita nggak percaya, mereka marah. Kalau marah berarti benar yang kita katakan. Misalnya kayak video barusan, si Firdaus Awil mengatakan, TJ ibumu pelacur. Saya nggak marah. Saya nggak akan marah. Kenapa? Karena yang dia katakan nggak benar. Ya udah. Iya. Mungkin dia mengatakan itu marah karena malu. Ibunya pelacur, kan begitu? Betul. Nah, coba nyari kawan, misalnya TJ juga, mungkin ibu TJ juga pelacur. Nggak mungkin lah. Kan kita nggak bisa nerawang kayak mereka. Iya, mereka kan bisa nerawang. Nerawang. Aduh. Terus udah gitu, pendapat Bang TJ nih soal kemarin Bang Firdaus bilang kakeknya itu nikah sama jin. Minum kopi dulu, Bang. Kalau kakeknya nikah sama jin, makanya cucunya kayak setan. Itu paling bahaya, Mbak Denis. Setan dalam wujud manusia. Itu lebih berbahaya. Nah, kalau setan dalam wujud manusia, sulit kita bedakan. Makanya seperti dia, kan kakeknya nikah sama jin. Maka cucunya setan. Yang saya bingung, penghulunya siapa ya? Ya, penghulunya mungkin dukun. Dukun kebal. Enggak tahu saya itu ya. Dukun kita nggak boleh berandai, kita nggak boleh berasumsi juga. Oh betul, tetapi betul. Ketika kita melihat gelagat-gelagatnya, ya kan, cara dia ngomong, itu ada kemungkinan bahwa bisa jadi dia keturunan jin. Ya. Jadi saya bingung kalau dia bilang kakek dia nikah sama jin, ya kan? Apakah kakek dia ini beneran sultan? Kan dia katanya cucunya sultan. Iya juga ya. Ini sultannya jin dong. Nah, tiba-tiba dia buat statement lagi kalau kakek dia Pati Gajah Mada. Oh iya juga ya. Tapi saya khawatir dengan banyaknya bulian dan banyaknya asap menyan yang masuk ke otak dia. Lama-lama dia ngaku kalau dia itu cucu Tugu Monas. Tugu Monas. Itu yang saya khawatirkan. Bisa jadi. Ya kalau udah sampai ngaku seperti itu ya mau tidak mau kita harus minta bantuan psikiater. Kita nggak usah ngomong rumah sakit jiwa lah, psikiater dulu. Kalau dukun kan udah memang mereka. Oh iya. Kagak ada dukun yang sehebat mereka lah untuk di Indonesia ini. Nggak ada. Mereka dukun-dukun top. Karena pengakuan mereka kan kalau nggak ada dukun nggak merdeka negeri ini. Iya benar. Sedangkan dari sejarah, waktu SD sekalipun kita udah diajarkan bahwa yang memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah adalah gerakan rakyat dan juga para pahlawan. Bukan dukun. Dia bilang makasih sama dukun, bukan Soekarno. Gimana tuh, Bang? Nggak tahu lah pemikiran orang itu ya. Udah kecampur antara otak dengan asap menyan. Ya. Percampuran kalau dalam reaksi kimia ya, percampuran asap menyan dengan otak, dengan cairan yang ada di otak akan menghasilkan metafisika menurut mereka. Menurut mereka. Nah, jadi kita menjelaskan apa yang kita lihat dari mereka. Jadi seperti itu. Nah, terus begitu, aku sih sebenarnya nggak apa-apa mau mereka ngomong apa, dukun, apa segala macam. Cuman aku kurang suka segala sesuatunya mereka membalut dengan agama. Kalau menurut Bang TJ gimana? Ya, salah satu motif atau motivasi kenapa saya sampai membahas perdukunan ini berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya karena itu. Kenapa? Kasihan tokoh-tokoh ulama kita, tokoh-tokoh agama kita yang setiap hari mengajarkan ajaran agama supaya umatnya jadi lurus, jadi benar gitu. Jadi ada orang-orang seperti mereka yang sengaja dan terang-terangan justru membodohi. Gitu. Nah, di sini peran kita sebagai masyarakat Indonesia, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ya pembodohan, karena mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Satu,
mereka membodohi kehidupan bangsa. Jadi kita harus menentang pembodohan itu, karena pembodohan itu bagian daripada penjajahan. Betul. Kembali lagi ke undang-undang kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kan? Iya. Nah, kemudian penjajahan seperti apa? Karena kalau berbicara penjajah, bawa senapan, rambut pirang segala macam, kan nggak begitu juga. Mereka menjajah pola pikir. Merusak Pola pola pikir. pikir, iya. Merusak pola pikir. Jadi seperti itu. Betul. Nah, berarti asal kalian tahu ya, jadi Bang TJ ini sudah mengungkap rahasia-rahasia dukun seperti itu, motif-motifnya udah jauh sebelum dari pesulap merah ya, Bang? Saya nggak tahu juga pesulap merah kapan mulainya, karena dulu setahu saya pesulap merah itu lebih kepada membongkar secara umum, secara keseluruhan. Mungkin baru-baru ini pesulap merah menempelkan video dari orang lain misalnya, atau menyebutkan nama. Iya. Ya, kalau saya dari awal ngebahas ini sudah menyebutkan nama, supaya Udah. apa? Supaya tidak multitafsir, orang-orang akan menuduh orang lain. Iya. Mungkin ada identik kesamaan ciri-ciri sehingga orang menuduh orang lain. Jadi saya tidak mau orang-orang berasumsi yang salah. Betul.